Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam dan selamat pagi ataupun selamat siang dimanapun kalian berada. Salam sejahtera, salam hormat, salam bakti kepada seluruh agama. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang video yang berikut ini ya. Oke, yaitu membahas komentar-komentar teman-teman, yaitu Q&A pengalaman kerja PT Indonippon Seiki. Oke, di video kali ini kita akan membahas komentar teman-teman yang hampir ribuan gitu kan. Banyak sekali komentar teman-teman, hitungannya yang masuk ke kita, hitungannya saya akan membahas satu persatu. Untuk teman-teman jangan berkecil hati kalau misalkan komentar teman-teman tidak dibaca sama saya sendiri, oke? Untuk tanpa basa-basi, kita let's go ke komentar yang pertama. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, oke teman-teman? Kita mulai. Dari komentar yang pertama, Kak mau nanya, kisi-kisi PT Nippon itu apa aja ya? Kan pernah saya bahas tuh kisi-kisinya di video sebelumnya, itu video yang pertama tentang bahas NS, INS, atau video yang kedua itu tentang bahasa Q&A segala macam. Pernah bahas saya semua, oke saya ulangin lagi. Kisi-kisinya itu yang pertama, kalian yaitu kalau misalkan kerja di INS, yang pertama yaitu apa namanya, tinggi badan untuk laki-laki yaitu 165, sedangkan perempuan yaitu 155. Dan yang kedua yaitu dia tes psikotes, yaitu tes tertulis, yaitu tes tentang matematika, psikologi, dan sebagainya, tergantung dari pihak NS apakah yang sekarang ada yang terbaru ataupun tidak, saya tidak tahu karena sudah lama sekali, yaitu sekitar 5 tahun yang lalu saya menjalankan tes tersebut. Sekarang saya sudah lupa apa tes yang akan datang itu. Oke, untuk kisi-kisi teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya ini ataupun yang ini, silakan teman-teman lihat sendiri atau teman-teman tonton sendiri. Untuk isi-isinya pernah saya bahas di video sebelumnya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Alhamdulillah pernah kerja di PT INS, waktu itu kontrak kurang lebih 1 tahun, yaitu tahun 2023 sampai 2024. Posisi bagian printing pas lokasi masih di Jatiuwung. Jadi satu PT sama PT Mitsuba. Asik. Mungkin orang-orang yang karyawan tetap masih pada kerja, pada pensiun ya. Oke. Terima kasih Abang Ed Rudianto 8153. Terima kasih Bang Rudianto 8153. Oke Bang, saya yaitu alumni juga ya PT INS. Ini baju saya, yaitu baju assembling 3, baju ASS 3 assembling 3. Mungkin Bang Rudianto tahulah, ini yaitu baju QR code ya, baju QR code, yaitu baju apa namanya buat turnamen futsal ataupun waktu Agustusan kemarin. Salam kenal, dan salam hitungannya sehat-sehat selalu Bang Rudianto at 8153. Terima kasih sudah berkomentar. Saya bagian kemarin tuh saya bagian assembling 3, yaitu digital, yaitu bersebelahan dengan printing Bang. Mungkin yang sudah lama-lama ada yang pensiun, ada yang masih kerja di situ. Kalau saya sih alhamdulillahnya hitungannya sudah tidak bekerja. Ya begini-begini aja lah. Minta doanya semoga acara ini berkembang. Ya bisa ngundang-undang Bang Rudianto.
Makasih untuk Abang Rodianto 8153 sudah berkomentar. Kalau ada kesempatan untuk bertemu, kita ngopi-ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman Bang Rodianto di PT Indonesia Nippon Seiki. Oke, next selanjutnya komentar dari @gtr 696. Mohon bertanya Bang, di situ dikasih waktu enggak untuk sholat, terus kita bisa sholat enggak awal waktu, mohon dijawab Bang. Oh, oke. Jadi untuk pertanyaan Bang GTR 696, masalah tentang istirahat ya, istirahat waktu sholat, entah itu waktu sholat asar, isya, maghrib, subuh hitungannya itu ada dikasih waktu. Biasanya untuk jam istirahat, misalkan chip satu, dia jam istirahatnya 1 jam, yaitu di pas sholat zuhur, hitungannya isoma. Sedangkan hitungannya di waktu istirahat kedua, yaitu istirahat sekitar 5 menit atau 10 menit, itu apa, bukan istirahat ya namanya, apa sih namanya, jikalau kalian ada waktu, hitungannya itu pas jam pulang. Karena kan shift 1 jam 7 mulai sampai pulang itu jam setengah 5 atau jam 5 paling lambat ya. Jadi kalian masih kekejar untuk sholat asar. Untuk yang shift 2 itu waktu isomanya itu pas maghrib. Pas maghribnya itu waktu pas waktu isoma maghrib itu jam 6 sampai jam 7, itu kalian bisa sholat maghrib, itu nggak sekaligus makan. Dan untuk pulang, untuk sholat isya, yaitu pulangnya itu sekitar jam 1 malam, itu masih kekejar untuk sholat isya ya. Jadi jangan jadikan alasan apapun untuk kalian tidak sholat juga kan. Dan untuk sholat subuh itu untuk shift 3 termasuknya ya. Untuk shift 3 itu ada kebagian sholat subuh, itu isomanya jam 5-an lah kurang lebih. Jam 5-an pas waktu subuh itu jam 5-an sampai jam 6. Itu kalian bisa sholat subuh sekalian pun makan dan istirahat, hitungannya pulang-pulang itu kan jam 7 pagi ataupun jam 8 pulang, kalian jam 8 pulang itu bisa istirahat atau bisa tidur dan sebagainya. Itu tergantung dari teman-teman ya, bisa melaksanakan atau tidak, karena di situ dari ketentuannya udah ada waktu istirahat dan waktu pulang. Itu untuk sholat berikutnya pun masih kekejar lah gimana dari teman-teman kalian. Oke, untuk pertanyaan Bang GTR itu udah ada waktunya, yaitu ditentukan dari pihak INS. Mungkin Bang GTR sekarang sudah bekerja juga, entah itu di INS ataupun entah itu dimanapun. Terima kasih Bang udah komentar di video saya. Ini saya barusan apa namanya, barusan menjawab pertanyaan Abang. Mohon maaf karena saya itu belum ada waktu bikin konten lagi. Insya Allah kedepannya saya bakalan konsisten hitungannya ya. Saya targetan sih seminggu 1 kali bikin upload video, entah itu tentang menjawab pertanyaan teman-teman ataupun membahas yang lainnya juga, entah itu berupa tentang INS ataupun tentang kegiatan-kegiatan saya setiap harinya ataupun yang lainnya. Oke, kita next selanjutnya ke pertanyaan Bang Agdino, Bang Agdino, yaitu Bang, contoh soal psikotesnya ada nggak Bang? Untuk soal ya, untuk soal saya udah lupa Bang. Udah lama banget itu San, udah lama banget. Itu bisa Abang cari referensi aja di Google, banyak kok soal-soal psikotes cara masuk kerja ke PT itu apa aja hitungannya. Banyak kok apa namanya, selagi Abang bisa berusaha. Jadi jangan jadikan alasan apapun untuk mencari rezeki hitungannya kan. Banyak cara yang kita kembangkan. Jadi untuk kisi-kisinya kayaknya sih untuk sekarang dan seterusnya nggak ada sih ya hitungannya. Soalnya saya juga waktu dulu kebanyakan dari Google ataupun dari internet ya. Dulu kan belum ada AI ataupun kecerdasan buatan AI lah. Jadi saya lebih tertariknya kepada website-website yang tentang membahas
soal psikotes dan lainnya, meskipun hampir mirip lah, walaupun nggak 100% tapi hampir sekitar 80 atau 70%-an untuk bisa masuk ke PT tersebut hitungannya, entah itu PT INS ataupun PT yang lainnya, tergantung dari abang-abang semua hitungannya, mana yang abang-abang semua ini bisa menyimak ataupun bisa memahami soal-soal. Abang dan teteh lah lupa, teteh-teteh yang baik hati ataupun abang-abang yang ganteng semua hitungannya. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, itu bersama bersama Amres 496. Asik. Bang Amere bersama Bang Ameres 496. Oke. Dulu aku di bagian ENS, di bagian assembling. Wah, kita sama dong. Ini baju saya nih, QR code bekas alumni NS juga. Banyak juga saya baju-baju kenangan tentang INS. Ini salah satunya ya. Itu baju olahraga pas waktu 17 Agustusan yang lalu, itu bikin baju seragam futsal ya, seragam hitungannya olahraga. Saya baju masih muat ya. Ini baju kenangan waktu saya dulu kerja di PT INS. Saya juga sama bang, sama kayak abang bagian assembling, yaitu di digital pembuatan speedometer. Oke, terima kasih bang yang sudah komen. Oh ya teman-teman semua, jangan lupa klik subscribe dan komen lagi ya, siapa tahu komentar-komentar kalian saya baca di video selanjutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Farah Sapitri, oh berarti ini cewek ya? Farah Sapitri ini cewek apa cowok sih? Saya gagal di psikotes, apa saya bisa ikut lagi? Kalau misalkan gagal bisa ikut lagi sih sebenarnya masih bisa ya, karena kan saya bukan orang dalam dari INS ataupun saya bukan pihak HRD dari PT INS tersebut. Kemungkinan sih yang saya tahu ya, itu masih bisa buat apa namanya ikut psikotes lagi, cuman tergantung rezeki teteh ini ya, Teteh Farah Sapitri ataupun Abang Farah Sapitri ini ya, apa namanya, bisa dari rezeki lagi buat masuk tes psikotes ini ataupun tidak ya. Itu tergantung rezeki teteh ataupun Abang Farah Sapitri ini ya. Jadi saya tidak bisa menentukan bisa atau tidaknya, karena saya tidak bisa memutuskan ataupun bisa atau tidaknya buat ikut lagi ke apa namanya tes psikotes PT INS ini ya. Oke, kita lanjut aja ya. Jadi untuk Bang atau Teteh Farah Sapitri ini kemungkinan kalau menurut saya sih masih bisa, tapi tergantung rezeki juga dari Teteh ataupun Abang ini, bakal bisa masuk tes psikotes lagi ataupun tidak ya. Oke, kita next selanjutnya. Harus dari jurusan otomotif kah Bang? Terus kalau misalkan yang belum pengalaman bisa masuk enggak? Oke, karena tanya cukup menarik ya, apa namanya. Jadi untuk di PT INS ini bisa kok untuk fresh grade ataupun yang baru lulus, kalian tuh hitungannya belum bisa pengalaman apapun bisa masuk. Hitungannya bisa, cuman yang diharuskan kebanyakan yaitu kalian harus bisa sedikit lah memahami tentang hitungannya otomotif ataupun yang lainnya. Saya juga dulu bukan jurusan otomotif, saya dulu itu jurusan TKJ, teknik komputer dan jaringan. Itu saya alhamdulillah bisa masuk, karena apa, saya bisa tahu dasarnya aja udah cukup sih sebenarnya. Saya juga fresh grade waktu dulu masuk. Jadi untuk Bang Apip jangan berkecil hati, hitungannya maupun jurusan apapun, semoga Bang Apip bisa masuk ke PT INS tersebut. Oke Bang Apip, jangan berputus asa, karena rezeki kita nggak ada yang tahu apakah Bang Apip bisa masuk ataupun tidak. Oke, kita next pertanyaan selanjutnya. Lanamem, dari Anamen. Oke, pertanyaannya, kerjanya berat nggak Bang? Contohnya kayak angkat semen dan angkat galon.
Aduh, ya Allah, aku pengen ketawa. Oh ya, untuk INS ini apa namanya? Untuk angkat-angkat sih kemungkinan enggak apa namanya? Enggak berat untuk angkat-angkat sih. Tergantung bagian sih ya sebenarnya. Ada yang dari angkat-angkat, cuman kalau kayak semen sama galon beda ya. Ini apa namanya? eh ini tuh PT itu otomotif. Otomotif itu tentang speedometer itu, bukan pembuatan semen ataupun galon gitu kan. Jadi kalau buat angkat-angkat galon sih ada, cuman hitungannya dia bagian di OB atau misalkan apa nama office boy. Di situ itu ada yang angkat-angkat galon, angkat-angkat barang berat segala macam, dan ada di bagian gudang yang angkat-angkat berat bahan segala macam. Tergantung dari rezeki juga ke teman-teman. Jadi teman-teman rezekinya bagus atau enggak hitungannya. Jadi di situ teman-teman bakalan tahu lah kerja teman-teman itu berat atau tidak, atau angkat bahan berat atau tidak. Oke. Jadi untuk Bang apa namanya? Bang Elemen ini jangan khawatir. Kalau Bang Elemen masuk bagian assembling digital itu kerjaannya ringan, nggak ada yang kerjaan berat kecuali kerjaan delivery ataupun kerjaan supplier, itu baru yang agak berat, angkat-angkat barang juga ya. Cuman angkat-angkat barang juga harus hati-hati teman-teman. Jadi itu barang-barang sensitif yang harus hati-hati teman-teman angkat, jangan sampai jatuh ataupun rusak, karena itu resiko tergantung dari teman-teman semua. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Bang, kalau jalur referensi kira-kira bakal lolos enggak? Oke, pertanyaan dari Reja Kurniawan 2725, yaitu tentang bahas calo ya atau referensi. Kalau saya pikir-pikir sih masalah calo atau referensi sudah bahas di YouTube lainnya pun sudah ngebahas tentang itu. Kemungkinan ya tergantung referensinya sih. Kalau referensinya itu hanya calonnya itu manajer ke atas ataupun punya tahta ataupun punya apapun yang di dalamnya itu pasti masuk sih. Walaupun hitungannya dari psikotes ataupun yang lainnya, ya biasa aja lah. Cuman bisa kemungkinan masuk itu sekitar 80%, 20%-nya dari kalian. Itu dari MCU. Nah, ya. Untuk jalur referensi yang tingkatnya tinggi, hitungan tingkatnya yang tinggi banget. Itu saya bukan membahas di satu PT doang, bukan di NS doang, kemungkinan di PT lain pun sama. Karena namanya bahas tentang referensi atau calon orang dalam, ya begitulah. Dan yang kedua, kalau misalkan calon kalian itu karyawan biasa, ya harapan masuknya sama aja yang gratisan sih, yang itu dari sekolah ataupun dari lainnya. Cuman ya kalau bedanya itu kalau dari calon orang dalam, karena tetap hitungannya dia memberikan info yang akurat tentang ini itu, cuman ya ada kemungkinan masuk sekitar 20% atau 30%-nya, sisanya itu dari kalian. Sedangkan yang hitungannya ngelamar sendiri, berusaha sendiri itu benar-benar 0%, yaitu 0% minim sekali ya. Apa namanya informasi yang diberikan hitungannya. Oke. Jadi untuk yang dari pihak preferensi ataupun bukan, hitungannya itu tergantung dari kalian. Cuman yang saya saranin sih, kalau bisa jangan tergantungan dari referensi karena tidak enak ke depannya. Cuma ya terserah kalian, itu kan hak kalian juga ya. Jadi untuk pihak ini saya tidak banyak berkomentar, kemungkinan bukan di PT ini doang, bisa jadi di PT yang lainnya juga ada ya. Jadi saya tidak banyak berkomentar ataupun saya tidak banyak membahas tentang ya kayak ginian lah. Nantinya banyak orang-orang yang baper. Karena saya juga pernah pengalaman juga sih masuk jalur yang kayak gitu, orang dalam dan segalanya, ya hasilnya sama-sama aja.
hitungannya ya. Oke, kita lanjut aja ya, gak usah berlama, next ke pertanyaan berikutnya. Oke, Rahma DKF channel 608. Bang mau tanya, anjay bang mau tanya, alur pembuatan speedometer itu kayak gimana? Oke, menarik juga. Saya bakal nginget dulu nih. Jadi untuk alur pembuatan speedometer itu yang pertama kali itu yaitu membuat apa namanya dari bahan-bahan supplier atau dari PT-PT yang lainnya masuk ke INS, ya masuk ke INS. Nah, itu bahannya apa aja saya itu agak pun lupa lah, nggak tahu lah bahan apa, pokoknya dari supplier masuk. Adapun sebagian yang dibuat dari PT INS tersebut, bahan mentahannya segala macam, hitungannya ada yang sebagian dari situ, ada yang dari PT supplier, kemudian masuk ke bagian-bagian yang diproses oleh PT INS, yaitu bahan-bahannya diproses, kemudian jadi kayak mainboardnya. Jadi mainboardnya berupa mainboard tentang speedometer, saya pun tidak paham apa namanya mainboardnya itu seperti apa karena saya tidak melihat langsung cara pembuatannya, karena saya di bagian assembling 3 digital itu menerima bahan jadi, yaitu merakitnya. Jadi di assembling 3 itu kita merakit dari mulai mainboard kayak apa namanya casing segala macam, LCD segala macam kita rakit di situ, kemudian jadilah speedometer, kita kirim ke gudang. Udah sebagainya kalau saya setahunya itu. Kalau selebihnya saya tidak tahu detailnya. Kemungkinan sih alurnya seperti itulah. Cuman kalau di assembling 3 itu yaitu itu tentang perakitannya. Jadi semua bahan dikumpulkan, masukkan ke assembling 3 itu buat dirakit dah. Hitungannya kayak ngerakit PC ataupun ngerakit komputer seperti itu. Oke, kita next. Terakhir ya ini teman-teman pertanyaannya karena nggak bakal cukup. Insya Allah saya bakal upload lagi di minggu depannya. Itu kalau misalnya ada waktu saya upload ke minggu depannya. Hitungannya saya buatkan video atau saya kan buatkan membaca komentar teman-teman. Jadi kalau misalnya ada komentar terbaru yang menarik hitungannya di video ini, saya bakal bacakan komentarnya. Jadi teman-teman silakan komen ya, jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya teman-teman, dan pantau terus channel ini ya, dukung channel ini ya. Kalau teman-teman ada sedikit rezeki, saya kasih linknya di deskripsi di bawah ini. Jadi kalau teman-teman yang mau sawer ya silahkan, mangga. Kalau nggak juga nggak apa-apa, cukup komentar saja, saya sudah ya membantu channel ini. Oke, kita next terakhir apa namanya komentar terakhir karena panjang ya kalau misalkan dibahas semua. Oke, next terakhir dari Juju Juhairo 1453. Asik. Dari Teh Juju Juhairo, itu Bang, Yayasan Kasa itu sebelah mana? Sebelah mana ya katanya gitu. Setahu saya Yayasan Kasa itu di bagian Belaraja, yaitu sekitar di jembatan itu lewatan di situ, ada di situ. Itu ada di Yayasan Kasa, cuman saya gak lupa sih, udah lama saya tidak menjelajahi daerah situ karena saya kebanyakan di kampung. Insya Allah saya bahkan fokusnya di sini di konten ini. Jadi untuk yayasan itu di daerah Belaraja, saya kurang paham di belah mananya karena yang saya ingat di sekitar jembatan itu ada Yayasan Kasa ya. Kalau teman-teman mau mampir ke situ ya silakan, kalau nggak juga silakan, itu tergantung teman-teman semua mau apa tidaknya. Oke, untuk videonya sampai di sini aja karena waktu sudah panjang, belum juga ya yang lainnya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah like dan komennya. Semoga teman-teman diberikan kemudahan, diberikan kesehatan selalu. Oke, saya David Teknologi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi untuk semuanya. Bye-bye. Terima kasih yang sudah nonton. Mwah. Thank you for watching. Have fun.